adik, kembali lagi bersama Kak Cu, materi biologi. Kali ini kakak akan bahas materi tentang sistem endokrin, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas di sistem saraf, sistem indera. Nah, kali ini kita bahas sistem endokrin. Nah, 3 bab besar ini ada dirangkum dalam suatu bab yang lebih besar, itu namanya sistem koordinasi. Nah, jadi 3 bagian ini akan saling bekerja sama atau saling berkomunikasi untuk membentuk suatu sistem. Nah, kali ini kita belajar sistem endokrin atau hormon. Jadi kalau bicara hormon, bahwa hormon itu adalah senyawa kimia ya, yang dihasilkan oleh tubuh, yang fungsinya buat membantu kinerja atau membantu organ tertentu di dalam tubuh. Nah, di sistem endokrin itu ada 2 kelenjar yang pernah kita dengar. Jadi endokrin atau kelenjar. Jadi ada 2 kelenjar. Ada kelenjar eksokrin, ada kelenjar endokrin. Perbedaannya apa? Kalau eksokrin itu kelenjar yang memiliki saluran khusus. Artinya dia punya saluran khusus untuk mengeluarkan cairannya atau zatnya. Sedangkan endokrin itu kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus atau disebut juga kelenjar buntu. Nah, kali ini kita akan bahasnya tentang kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin dia akan menghasilkan hormon. Yang tadi saya sampaikan bahwa hormon itu diproduksi atau dikeluarkan di dalam tubuh terhadap sel target atau jaring atau organ target tertentu. Nah, yang nanti akan kita diskusikan atau kita bahas itu setidaknya ada 8 kelenjar yang nanti akan kita sampaikan. Pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua ada kelenjar tiroid, ketiga kelenjar paratiroid, keempat ada kelenjar timus, kelima kelenjar pencernaan, keenam kelenjar pankreas, ketujuh kelenjar adrenal atau anak ginjal, kedelapan kelenjar reproduksi. Nah, sebelum kita bahas ini, kita coba ingat kembali tentang saraf, bahwa kelenjar sama saraf itu kerjanya dia ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaan antara kerja sistem saraf dengan hormon itu setidaknya ada 4 pembeda. Pertama, rangsang. Kalau saraf, rangsangannya dia didapat dari luar, berupa suara, berupa cahaya, getaran dan seterusnya. Sedangkan kalau hormon, rangsangannya berasal dari dalam. Kemudian responnya, kalau saraf responnya cepat. Kalau hormon responnya lambat. Maksudnya gimana, Kak? Kalau misalkan kakak panggil deh, dengar, itu responnya cepat, langsung diterima di telinga, dikirim ke otak, diproses. Dalam hitungan sekian detik kita sudah bisa merespon. Tapi kalau misalkan hormon kan bersifat lambat. Untuk tinggi 170 cm misalkan kalian, itu butuh berapa tahun untuk sampai ke segitu. Maka itu dikatakan respon hormon itu lambat atau panjang nanti. Nah, kemudian perantaranya. Kalau saraf, perantaranya itu adalah impuls, rangsangan atau sinapsis. Kalau hormon, perantaranya untuk mengalirkannya itu dia menggunakan darah. Nah, gitu. Kemudian pengaturannya, kalau saraf pengaturannya jangka pendek. Sedangkan kalau hormon pengaturannya dia jangka panjang. Nah, ini beberapa perbedaan antara sistem saraf dengan sistem hormon yang
kita rasakan. Nah, kali ini baru kita belajar tentang organ atau kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Pertama ada kelenjar hipofisis. Bicara kelenjar hipofisis, dia dikenal sebagai master of gland. Atau kelenjar pituitari. Kenapa dikatakan demikian? Karena peranan dari kelenjar hipofisis itu dia mempengaruhi kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Jadi kelenjar yang mempengaruhi kelenjar lain untuk menghasilkan hormon dikatakan master of gland atau kelenjar pituitari. Nah, hipofisis dibagi menjadi 3. Ada hipofisis anterior, ada hipofisis intermediat, ada hipofisis posterior. Nah, di 3 komponen ini terdapat hormon-hormon nanti di sananya. Kita bahas satu-satu. Pertama ada hipofisis anterior. Atau di bagian depan. Nama lain dari hipofisis anterior adalah adeno, atau ini aja dulu ya, biar lebih mudah. Jadi, nah hipofisis anterior atau letaknya itu di bagian depan dari si kelenjar hipofisis. Dia memiliki beberapa peranan. Salah satunya dia menghasilkan hormon. Hormon yang pertama kali dihasilkan itu ada growth hormon GH, atau juga ada yang bilang somatotropin hormon atau STH. Nah, peranannya peranan dari hormon ini yaitu untuk pembelahan, pertambahan volume, sama satu lagi regenerasi sel. Nah, ini peranan dari growth hormon, hormon pertumbuhan, kira-kira begitu. Nah, terus jika kekurangan hormon ini bisa menyebabkan penyakit atau kelainan namanya cebol atau dwarfisme. Dampak kelebihannya juga ternyata ada efeknya. Jika kelebihan hormon ini ada kelainannya juga, itu ada 2, ada gigantisme sama akromegali. Apa bedanya? Kalau gigantisme, growth hormonnya berlebih saat anak-anak. Ini kondisinya pada saat anak-anak. Yang kedua, kalau akromegali itu kondisinya pada saat dewasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tiroid.
stimulating hormone atau kita singkat dengan TSH. Nah, peranannya ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon. Dampaknya apa? Jika dia kekurangan hormon TSH, thyroid stimulating hormone, itu dapat menyebabkan kelainan yang namanya Addison. Kalau misalkan kelebihan, dampaknya itu dia kelainan yang namanya Cushing. Nah, ini thyroid stimulating hormone. Kemudian yang ketiga ada adenocorticotropic hormone atau disebut dengan ACTH, adenocorticotropic hormone. Ya. Peranannya kalau adenocorticotropic hormone, dia merangsang sekresi kelenjar korteks adrenal, yaitu kelenjar anak ginjal di sini. Oke, kalau bisa dipahami silahkan dicatat terlebih dahulu. Bagian keempat dari hipofisis anterior yaitu ada prolaktin atau laktogen, atau bisa disingkat dengan PLL untuk prolaktin atau LC laktogen. Nah, kalau prolaktin dan laktogen dia berperan, peranannya ini untuk produksi ASI. Biasanya terjadi pada masa kehamilan dan pada masa melahirkan. Yang kelima, setelah ada prolaktin, ada LH atau luteinizing hormone. Nah, LH ini berperan pertama untuk pelepasan ovum, atau dalam bahasa biologi kita sebut dengan istilah ovulasi. Selain itu dia juga nanti untuk merangsang produksi progesteron pada wanita. Yang keenam ada FSH, kepanjangannya dari follicle stimulating hormone. Jadi fungsi dasarnya adalah merangsang pembentukan folikel. Cuma ternyata pada laki-laki juga terdapat folikel atau terdapat FSH. Jadi FSH itu bisa terjadi atau pada wanita, perempuan, juga diproduksi pada
laki-laki, tapi biasanya dalam jumlah yang relatif sedikit. Nah, kalau pada perempuan ini biasanya merangsang produksi estrogen. Sedangkan kalau pada laki-laki, dia membantu atau mengatur proses spermatogenesis. Nah, ini pada laki-laki. Kemudian yang ke-7 itu ada ICSH, yaitu intestinal cell stimulating hormone. Nah, intestinal cell stimulating hormone berperan ini untuk produksi testosteron. Nah, untuk poin 5, 6, dan 7, kelompok besarnya disebut sebagai gonadotropin hormon. Gonadotropin hormon atau hormon kelamin, gitu ya. Nah, ini pada bagian hipofisis anterior. Yang B, hipofisis intermediate atau intermediate. Nah, di hipofisis intermediate atau intermediate, ia hanya memiliki satu hormon, yaitu melanosit atau MSH, yaitu melanosit stimulating hormon, yaitu hormon yang mempengaruhi peranannya. Ini hormon yang berpengaruh terhadap pigmen kulit. Nah, jika kekurangan hormon ini, kekurangan MSH itu bisa menyebabkan orang mengalami albino. Nah, albino itu karena pigmennya dia terlalu sedikit. Nah, yang kedua, jika kelebihan hormon ini, dia mengalami namanya melanesia. Produksi melaninnya terlalu banyak. Pigmen kulit itu namanya melanin. Nah, jadi di hipofisis intermediate hanya ada satu hormon. Nah, yang bagian ketiga atau C ini hipofisis posterior. Posterior ini di bagian belakang dari hipofisis. Kalau ini di bagian tengah ya tadi ya. Nah, di hipofisis posterior tadi, posterior, dia memiliki dua hormon. Yang pertama ada hormon oksitosin. Peranan dari hormon oksitosin itu membantu kontraksi uterus. Pada saat melahirkan. Yang kedua ada ADH atau anti diuretik hormon. Nama lain dari ADH ada yang menyebutnya vasopressin,
Nah, jadi selain ADH ada yang nyebutnya vasopressin. Nah, di ADH peranannya dia itu tentang reabsorpsi air di ginjal. Jadi dia membantu proses penyerapan air dari ginjal balik lagi ke dalam tubuh. Sama permeabilitas. Nah, jika kekurangan hormon ini dapat menyebabkan diabetes insipidus. Jadi kayak beser gitu. Nah, ini hormon ADH, antidiuretik hormon atau vasopressin. Oke, silakan kalian catat terlebih dahulu. Tadi kita sudah bahas tentang hipofisis. Kali ini kita akan bahas tiroid dan paratiroid. Tiroid itu disebut juga sebagai kelenjar gondok. Letaknya di depan sini di leher. Kalau bicara tentang letak, dia letaknya di leher, di depan trakea sini, atau di depan di bawah jakun untuk laki-laki. Nah, sedangkan kalau paratiroid atau disebut juga sebagai kelenjar anak gondok, dia kayak titik-titik. Ada 4 titik. Dia nempel. Letaknya sebenarnya kalau dari gambar itu sebenarnya ada di belakang bagian dari kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid atau tadi kakak bilang atau kakak sebut sebagai kelenjar gondok, dia menghasilkan beberapa hormon. Ada pertama triiodothyronin T3. Yang kedua ada hormon tiroksin T4. Yang ketiga ada hormon kalsitonin. Nah, jadi proses pembentukan hormon tiroksin itu melibatkan T3 triiodothyronin yang berikatan dengan iodin atau kalau bahasa kita garam-garam iodin, gitu garam. Nah, si iodin ini saat berikatan dengan T3 akan membentuk T4 tiroksin. Nah, peranannya baik triiodothyronin maupun tiroksin itu salah satunya metabolisme lemak dan karbohidrat. Fungsinya dia untuk pembentukan lemak serta pembentukan karbohidrat. Nah, jika kekurangan hormon ini itu bisa menyebabkan kretinisme. Kretinisme itu semacam kekerdilan, kerja di situ. Kemudian ada myxedema, itu jika kurangan. Nah, kelebihan hormon di atas itu menyebabkan gondokan sama Graves' disease. Jadi gondok itu kenapa bisa kelebihan hormon tiroksin menyebabkan gondok? Ya, karena untuk membentuk T4 itu dia butuh iodin dalam jumlah besar sehingga produksi iodin di dalam tubuh itu berkurang sehingga menyebabkan terjadinya gondokan. Yang perlu diingat selalu gondokan tidak sama dengan gondongan ya. Kalau gondokan itu karena kekurangan iodium, kalau gondongan karena infeksi virus. Nah, kemudian ada kalsitonin. Dari namanya kalsitonin biasanya berhubungan dengan kalsium. Nah, kalsitonin ini dia melakukan penyerapan kalsium di tulang. Jadi jumlah kalsium di tulangnya jadi lebih banyak. Kemudian terjadinya penurunan kalsium di dalam darah. Jadi terjadi proses perpindahan kalsium dari tulang. Proses perpindahan kalsium dari darah menuju ke tulang. Nah, itu kalsitonin. Nah, kemudian paratiroid. Paratiroid tadi kita sudah jelaskan, nama lainnya adalah kelenjar anak gondok. Nah, hormon yang dihasilkan dari paratiroid yaitu hormon paratormon, di mana kerjanya dia berkebalikan. Kalau di paratormon itu terjadi proses pelepasan kalsium dari tulang. Jadi konsentrasi kalsium di tulang itu menurun, sedangkan konsentrasi kalsium di dalam darah meningkat. Jadi secara garis besar kalau kita gambarkan, ini kalsium
darah, kalau dia bergeraknya ke arah sana menuju ke kalsium tulang, maka proses ini disebut sebagai hormon yang berperan, hormon kalsitonin. Tapi kalau misalkan kalsium di tulang berpindah menuju kalsium darah, maka hormon yang berperan itu adalah parahormon. Nah, kira-kira begitu deh. Oke, kita lanjut lagi ke kelenjar selanjutnya. Sekarang masuk ke kelenjar yang keempat, yaitu kelenjar timus. Jadi kelenjar timus itu letak gambarnya kira-kira begini. Dia punya dua lobus, sebelah kanan dan sebelah kiri. Letak persisnya itu di bagian percabangan dari trakea. Nah, di sini. Nah, letaknya di daerah percabangan dari trakea. Secara peranan dia mengatur pertumbuhan sama sistem imun, kekebalan tubuh. Nah, si kelenjar timus ini pada mulanya ukurannya besar, dan itu pada saat anak-anak dia memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, beranjak dewasa ukuran si kelenjar timus ini makin lama makin kecil. Nah, ada beberapa sumber yang bilang justru menghilang. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Makin dewasa berarti sistem kekebalan tubuhnya sudah makin terbentuk dengan baik, karena di situ juga jumlah eritrositnya juga sudah, eritrosit maupun leukositnya sudah cukup. Nah, itu di kelenjar timus. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus itu namanya timosin. Ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus, namanya timosin. Nah, si kelenjar timus ini tadi bicara tentang fungsinya pertumbuhan dan sistem imun, maka salah satu fungsinya dia mengaktifasi growth hormone, hormon pertumbuhan. Nah, growth hormone, hormon pertumbuhan ini tadi ada di hipofisis bagian anterior. Nah, selain itu dia merangsang kerja sel limfosit T. Limfosit T itu fungsinya untuk menghancurkan atau melawan antigen. Antigen itu berarti benda-benda asing, baik virus, bakteri, apapun itu yang masuk ke dalam tubuh, itu disebut sebagai antigen. Itu akan diaktifasi, dirangsang oleh si hormon timosin. Kemudian dia membentuk sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, itu kelenjar timus. Selanjutnya kelenjar pencernaan. Jadi selain mencerna makanan dengan bantuan enzim dan seterusnya, bahwa pencernaan juga memiliki kelenjar, yaitu ada dua, ada lambung dan ada usus. Baik lambung maupun usus, selain saluran pencernaan, peranan mereka, dia juga berperan sebagai kelenjar. Artinya dia bisa menghasilkan hormon. Nah, pertama lambung. Bagian lambung yang menghasilkan hormon itu dilakukan oleh dinding lambung. Jadi dari dinding lambung itu dia menghasilkan sekret, getah. Nah, getahnya itu berupa hormon gastrin. Gastrin ini fungsinya dia memacu pembentukan getah-getah lambung. Nah, itu ada di lambung. Nah, kemudian ada usus. Produksi hormonnya diproduksi itu di dinding lambung. Ada dua hormon yang berperan dalam yang berperan di usus. Pertama ada kolesitokinin atau CCK disingkat. Ada juga hormon sekretin atau SCT. Nah, peranannya kalau kolesitokinin dia merangsang kelenjar empedu untuk menghasilkan cairan empedu yang berperan nanti di sistem pencernaan. Kemudian kalau misalkan sekretin dia merangsang pankreas untuk menghasilkan getah-getah pankreas. Nah, itu kira-kira begitu. Oke, bisa dimengerti? Kalau bisa silakan kalian catat dulu dua kelenjar yang sudah ada di depan. Oke, masuk ke kelenjar yang keenam, itu ada kelenjar pankreas. Di mana kelenjar pankreas itu dia posisinya itu berdekatan dengan lambung dan usus halus, atau biasanya dia nempel. Kalau dari gambar kadang-kadang dia sangat dekat banget sama lambung. Nah, ini kira-kira gambar dari pankreas. Nah, pankreas itu kalau bicara tentang endokrin berarti ngomongin hormon, maka yang berperan itu adalah
adalah di Pulau Langerhans. Tapi kalau ngomongin eksokrin, salah satunya enzim, maka yang berperan adalah getah-getah pankreas. Kalau ngomongin enzim berarti kan kita bicara kalau di pankreas itu ada amilase, salah satunya ada erepsin dan seterusnya. Itu ada di bagian getah pankreas. Nah, karena kita ngomongin hormon, maka yang berperan adalah si Pulau Langerhans. Nah, pulau si Langerhans ini dia punya dua sel, ada sel alfa dan sel beta. Nah, sel alfa dia berfungsi atau berperan memproduksi hormon glukagon. Sedangkan sel beta dia berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. Nah, secara gambar ini mekanismenya. Ada glikogen. Glikogen itu adalah gula hati yang disimpan di dalam hati. Gula di hati. Atau ada dia bilang juga di otot. Gula otot atau gula yang disimpan di hati. Sedangkan glukosa itu adalah gula darah. Gula yang ada di dalam darah. Nah, proses perpindahan dari glikogen diubah atau diurai menjadi glukosa, hormon yang berperan itu adalah hormon glukagon. Jadi hormon glukagon itu peranannya adalah menguraikan glukosa di otot maupun di hati menjadi gula darah, yaitu glukosa. Itu peranan dari glukagon. Sedangkan kalau insulin itu menyimpan glukosa dalam darah, disimpan di dalam hati maupun di otot dalam bentuk glikogen. Itu peran dari insulin. Apa contoh saat kita puasa, gula dalam darah itu produksinya sedikit karena kita tidak makan, nggak ada asupannya, sehingga glukagon akan bekerja. Glukagon akan bekerja mengurai glikogen menjadi glukosa. Tapi saat buka, apalagi biasanya buka itu makan yang manis-manis, maka jumlah glukosa dalam darahnya meningkat, sehingga dia perlu disimpan, dirubah menjadi gula hati atau gula di otot dengan bantuan insulin, kira-kira begitu. Jadi kerjanya antara glukagon dan insulin itu terjadi seperti berlawanan. Nah, jika kekurangan glukagon, dampaknya itu terjadi proses pengendapan protein. Kalau kelebihan bisa menyebabkan tumor pankreas. Nah, sedangkan kalau insulin, kekurangan insulin menyebabkan diabetes mellitus, kencing manis, atau ada yang menyebut juga namanya glukosaria. Sedangkan kalau misalkan kelebihan itu bisa menyebabkan penurunan kadar glukosa dalam darah. Nah, itu pada kelenjar pankreas. Selanjutnya pada kelenjar anak ginjal atau disebut juga kelenjar adrenal, ada yang menyebut namanya suprarenalis, sama aja. Kenapa dikatakan suprarenalis? Karena kelenjar ini nempel di atas ginjal. Bentuknya dia kayak topi, dia kayak nutupin di atasnya ginjal. Nah, letaknya di atas ginjal, karena ginjal sepasang maka jumlah kelenjar ini juga ada sepasang. Nah, kelenjar ini dibagi menjadi dua, ada bagian korteks, ada bagian medula. Kalau di bagian korteks tadi kakak bilang karena bentuknya kayak topi, korteks itu bagian luarnya, sedangkan medula itu bagian dalamnya. Nah, untuk yang korteks dia dipengaruhi sama ACTH. Di awal kakak sudah bahas di hipofisis, ACTH itu adrenocorticotropic hormone. Itu yang mempengaruhi kelenjar korteks adrenalin atau korteks adrenal. Nah, di bagian adrenal cortex itu menghasilkan dua hormon. Pertama ada mineralokortikoid atau nama lainnya aldosteron. Nah, fungsinya dia untuk mengatur metabolisme mineral. Namanya juga mineralokortikoid. Berarti berhubungan dengan mineral, baik itu kalsium, baik itu kalium dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada glukokortikoid atau istilah lainnya dia disebut sebagai kortisol. Peranannya yaitu untuk mengatur metabolisme glukosa, Nah, jadi biar nggak terlalu pusing, glukokortikoid berarti berhubungan dengan glukosa, lebih ke proses metabolisme, pembentukan atau penyusunan maupun pemanfaatannya. Nah, itu pada bagian korteks ginjal.
kemudian pada bagian medula ginjal atau medula adrenalin. Nah, di sini dia menghasilkan dua hormon. Ada hormon adrenalin sama hormon noradrenalin. Kak, di buku dia nggak bilang adrenalin, ada yang bilang epinefrin sama norepinefrin. Jadi kalau misalkan adrenalin nama lainnya epinefrin, kalau noradrenalin nama lainnya norepinefrin. Kerjanya dia juga berlawanan. Kalau misalkan adrenalin, kalau kita masih ingat materi tentang sistem saraf, bahwa adrenalin itu identik dengan saraf simpatik, di mana fungsinya dia meningkatkan denyut jantung, meningkatkan laju pernafasan, meningkatkan tekanan darah. Itu ada pada adrenalin yang dipengaruhi sama saraf simpatik. Selain itu dia juga bikin pembuluh darahnya jadi lebih kecil, bronkus jadi mengecil. Itu peranan dari si adrenalin. Sedangkan kalau noradrenalin itu identik dengan saraf parasimpatik. Kerjanya sama, berlawanan. Tinggal kita ingat aja, kalau dia meningkatkan berarti dia memperlambat denyut jantung, memperlambat laju pernafasan, memperlambat tekanan darah dan seterusnya. Nah itu kelenjar anak ginjal atau adrenal. Kira-kira begitu. Tadi kita sudah bahas tentang kelenjar pankreas dan kelenjar anak ginjal. Jadi dari dua kelenjar ini ada beberapa mereka kerjanya bersifat sinergis, artinya saling bekerja sama. Contohnya insulin dia sinergis dengan noradrenalin dalam hal kerja. Sedangkan glukagon dia bersinergis dengan adrenalin. Nah, tapi juga bersifat antagonis. Insulin akan bersifat antagonis dengan adrenalin. Kenapa? Karena insulin itu adalah mengubah glukosa jadi glukogen disimpan, sedangkan adrenalin itu menggunakan glukosa. Karena kan memacu adrenalin berarti kan butuh glukosa, butuh energi lebih banyak. Maka dikatakan kerjanya dia berlawanan. Sedangkan glukagon berlawanan dengan noradrenalin. Nah itu gitu. Kira-kira untuk hubungan antara kelenjar pankreas dengan kelenjar anak ginjal. Dan yang terakhir kita masuk ke kelenjar kelamin atau gonad. Bicara kelamin atau gonad ada dua. Berarti kita bicara ovarium pada wanita dan bicara testis pada pria. Nah pada wanita ovarium menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Di mana si estrogen ini produksinya dirangsang atau dipengaruhi oleh FSH, follicle stimulating hormone, yang ada pada bagian hipofisis anterior. Nah, di mana si estrogen ini dia berfungsi pertama memunculkan ciri seks sekunder pada wanita. Kemudian selain itu dia menstimulus atau menstimulasi ovulasi. Ovulasi itu proses pelepasan sel telur. Dan yang terakhir dia berfungsi untuk penebalan dinding endometrium, dinding rahim. Itu peran dari si estrogen. Sedangkan peran dari si progesteron, progesteron itu diproduksi karena pengaruh dari si LH, luteinizing hormone. Peranannya berarti dia untuk mempersiapkan kehamilan dan mempersiapkan proses kelahiran. Jadi pada proses melahirkan juga hormon progesteron itu berperan di situ. Terakhir ada testis, berarti pada laki-laki. Di sini ada dua hormon, ada estrogen sama testosteron. Estrogennya ini dipengaruhi sama dipengaruhi sama FSH, di mana itu terdapat pada sel Sertoli. Fungsinya untuk mengatur spermiasi. Jadi spermiasi itu proses pematangan sperma. Itu namanya spermiasi. Nah, ini kalau misalkan jumlah estrogennya berlebih, maka ada ciri-ciri seks sekunder wanita itu yang muncul pada laki-laki ini karena kelebihan hormon estrogen, gitu ya. Nah, kemudian ada testosteron atau androgen. Dia dihasilkan oleh sel Leydig yang dipengaruhi oleh ICSH, intestinal cell stimulating hormone, di mana peranannya itu untuk mengatur spermatogenesis, proses pembentukan sperma, kemudian memunculkan ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki.
muncul kumis, muncul jakun, suaranya lebih ngebas, dadanya dia berbidang dan seterusnya. Itu fungsi atau peranan dari testosteron atau androgen. Nah, mungkin itu aja pembahasan materi tentang sistem endokrin, sehingga kita sudah menyelesaikan sistem koordinasi dengan lengkap, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon atau endokrin. Terima kasih.